Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, ketemu lagi dengan saya, Wenda Wahyu Kristianto, dosen pengajar perilaku organisasi di kampus SDI PGRI Dewantara Jombang. Ya, baik teman-teman. Ya, setelah sesi sebelumnya kita membahas tentang eh, teori-teori motivasi ya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang motivasi ya dari konsep ke aplikasi, bagaimana aplikasinya ya. Bagaimana mengaplikasikan teori-teori motivasi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Oke. Eh, Sebelumnya ya, sebelum kita ngomong ke aplikasinya ya, kita harus paham dulu katanya dengan model karakteristik dari pekerjaan gitu ya. Nah, jadi ini apa namanya ada pemodelannya tentang karakteristik pekerjaan ya. Jadi yang pertama yang jelas kita harus mengenali dulu ya. Jadi dimensi inti dari pekerjaannya itu apa saja ya. Di sini ada 5 ya. Ada skill variety. Skill variety ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang butuh multitasking ya, semacam itu. Nah, jadi dia mengerjakan beberapa proses pekerjaan ya dengan tes yang kemudian tes identity. Tes identity ini katanya dia fokus hanya pada satu tugas pekerjaan ya, nah, gitu. Kemudian tes significance ya, jadi intinya dia pekerjaannya itu berhubungan dengan pekerjaan orang lain ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ada yang autonomi. Autonomi itu intinya dia tidak terikat waktu, ya, yang penting dia fleksibel ya, yang penting dia paham kapan harus harus bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, itu autonomi. Kemudian ada feedback. Feedback itu adalah pekerjaannya dia itu adalah menilai pekerjaannya orang lain, nah, yang nanti dia akan memberikan penilaian kepada pekerjaan orang lain. Nah, seperti itu ya. Untuk skill variety, test identity dan test significance ya ini dibutuhkan apa namanya orang-orang yang ini ya, yang memang berpengalaman, yang memang dia itu sangat paham terhadap pekerjaannya ini, ya. Kemudian yang untuk autonomi ini istilahnya dibutuhkan ini ya, jadi tanggung jawab ya, karena dia ini ya fleksibel waktunya, tapi dia harus selesai pada saat waktunya. Jadi eh, harus bertanggung jawab kalau di sini. Sedangkan yang di sini jadi dia harus benar-benar paham tentang work activities ya. Intinya kerjanya itu bagaimana, jangan sampai salah menilai pekerjaannya orang lain ya. Nah, apabila ini sudah terpenuhi semuanya, maka nanti akan ini ya apa namanya timbul motivasi yang tinggi, kemudian performan yang bagus, kepuasan kerja yang bagus dan apa namanya absensi yang nggak terlalu banyak ya, atau mungkin ya, kurang lah ya, seperti itu, turnovernya juga kurang ya, jadi nggak nih. Nah, jadi seperti ini ya, jadi job characteristic model ini seperti ini, di mana di sini nanti juga dimediasi ada ininya ya, dimediatori oleh ini keinginan apa namanya employee atau karyawan untuk berkembang ya, ini seperti itu. Ya, nah sekarang kita akan membahas ya bagaimana kita menggunakan job redesign untuk memotivasi karyawan, ya seperti itu. Jadi yang pertama adalah job rotation ya, atau rotasi pekerjaan. Ini penting ya teman-teman ya. Jadi di setiap perusahaan maupun di organisasi itu job rotation itu penting ya untuk merefreshment supaya dia tidak jenuh berada di apa namanya posisi yang tetap itu aja ya. Dan ini juga kalau ada orang yang posisinya di situ terlalu lama itu juga nggak sehat ya. Kemudian relational job design, jadi sewaktu-waktu ya, ini masih ada kaitannya dengan job rotation ya, mungkin kita bisa memberikan ini ya, memberikan kesempatan kepada karyawan tersebut bahwa intinya apa yang dia kerjakan itu berdampak kepada orang lain ya. Ketika karyawan itu mengetahui ya bahwa pekerjaannya itu berdampak untuk kehidupan orang lain menjadi lebih baik, bisa membantu banyak orang, itu juga akan meningkatkan motivasi dari karyawan ya. Kemudian kita menggunakan ini ya, apa namanya, oke ya, mohon maaf ini ada sedikit kesalahan ya. Jadi kita menggunakan ini ya untuk memotivasi karyawan ini katanya dengan pekerjaan ya, pekerjaan ya. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama adalah waktu yang fleksibel ya, waktu yang fleksibel. Waktu yang fleksibel ini juga akan memotivasi ini ya karyawan ya kan itu. Jadi
Mungkin kalau selama ini yang kita tahu, kalau ada di kantor itu pekerjaan jam 8 sampai jam 5, nah, itu kan sangat tidak fleksibel sama sekali. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan yang fleksibel. Yang penting kamu kerja misalkan 7 hari, ya, sorry, 7 jam gitu ya. Mau dimulai jam berapa terserah, pokoknya sehari 7 jam. Ya, misalkan seperti itu. Ya, terserah, misalkan dia berangkat jam 10, ya berarti sampai jam 5. Dia berangkat jam 9, berarti sampai jam 4. Misalkan seperti itu. Itu namanya flex time. Ya, kemudian job sharing. Job sharing ini jadi ada shift gitu ya. Jadi misalkan di bagian tertentu, misalkan di customer service gitu ya. Jadi misalkan mulai jam 8 sampai jam 12 itu si A, kemudian dilanjutkan jam 12 sampai jam 4 itu si B, ya seperti itu. Itu sangat memotivasi, bisa memotivasi ini ya, karyawan ya. Kemudian telecommuting, lah ini yang mungkin sekarang lagi ini ya, karena apa namanya, sekarang mungkin di era pandemi juga ya. Jadi bekerja di rumah ya, ada yang apa namanya, ada ya kadang WFH, kadang WFU, itu juga sangat apa namanya, bisa membantu memotivasi karyawan ya, karena ketika dia di rumah bisa mengurusi keluarga ya, seperti itu sambil bekerja. Oke, kemudian kita menggunakan employee involvement participation ya untuk memotivasi karyawan. Jadi ada beberapa organisasi itu yang menggunakan participative management. Jadi ketika sebelum mengambil keputusan ya, nah itu pimpinan tidak hanya serta-merta mengambil keputusan sepihak gitu ya, tapi melibatkan karyawannya untuk ini ya, bisa mungkin mengadakan survei tentang keputusan ini, mereka setuju apa enggak gitu ya. Kemudian juga bisa representative participation. Jadi mungkin sebagian ya. Jadi kalau yang ini tadi melakukan survei ke seluruh karyawan, kalau ini juga sama ya, ketika mengambil keputusan itu tidak diambil sendiri tapi melalui perwakilan dari karyawannya. Nah, ini mungkin kalau misalkan ada mungkin teman-teman sekarang ada serikat buruh ya, nah itu mungkin aplikasi dari representative participation ya, seperti itu. Ya. Kemudian kita menggunakan ya ini reward ya untuk memotivasi extrinsic ya, extrinsic reward untuk memotivasi karyawan ya. Jadi extrinsic itu yang kelihatan ya. Jadi yang jelas yang pertama katanya dengan gaji jelas ya, gaji. Jadi biasanya establishing pay structure ini maksudnya jadi dia dibayar sesuai dengan kemampuannya ya. Dan perusahaan juga harus berani mengeluarkan gaji yang besar untuk membayar karyawan yang memang dia memiliki kemampuan yang tinggi misalnya seperti itu. Kemudian rewarding individual employee ya, atau memberikan semacam reward gitu ya selain gaji pokok ya. Itu misalkan yang pertama adalah piece rate pay misalkan ya. Jadi dia memberikan apa namanya, reward itu berupa misalkan dia ketika dia selesai mengerjakan ya dia mendapatkan reward tersebut. Jadi dia misalkan sehari dia harus memproduksi 10 barang ya, ketika dia sudah mencapai 10 ya bonusnya dibayarkan. Nah, seperti itu. Merit based pay plan ya ini kaitannya dengan performanya dia ya. Jadi dibayar sesuai dengan performanya dia, ini biasanya di sales ya. Kalau dia jualan barangnya banyak ya apa namanya dapat insentif banyak, kalau sedikit ya insentifnya sedikit ya. Kemudian ada bonus. Nah, bonus ini biasanya tahunan ya, teman-teman. Jadi apa namanya, karena melihat kinerja perusahaannya yang bagus lah, sebagai bentuk rasa syukurnya misalkan seperti itu karyawan dikasih bonus. Kemudian ada profit sharing plan ya. Profit sharing plan itu kaitannya dengan ini ya, apa namanya, jadi ini ada beberapa perusahaan itu yang menawarkan profit sharing. Jadi misalkan gini, kalau kita berhasil menjual barangnya perusahaan sekian ya, ya kita akan dapat misalkan 5% atau 10% dari hasil penjualan. Nah, misalkan seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir ada employee stock ownership plan ya. Jadi itu intinya berupa ini ya, berupa kayak semacam saham gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berhasil atau misalkan sukses misalkan mengerjakan proyeknya ini, kita akan dapat sekian persen dari saham perusahaan, sehingga kita juga ikut menjadi pemilik perusahaan tersebut. Ini ada beberapa perusahaan yang seperti itu, meskipun persentasenya kecil ya, persentase kepemilikan sahamnya kecil, tapi itu bisa memotivasi karyawan ya. Kemudian using benefit ya, jadi menggunakan benefit untuk memotivasi karyawan. Jadi misalkan ketika kita bekerja di situ, kita mendapatkan asuransi kesehatan, kita mendapatkan asuransi untuk keluarga, sehingga nanti kalau ada karyawan atau keluarganya sakit itu bisa di cover oleh asuransi ya, seperti itu. Kemudian ada ini ya, untuk tunjangan hari tua ya, seperti itu, tunjangan kesehatan dan lain sebagainya seperti itu ya. Ada cuti ya, cuti melahirkan, cuti sakit atau cuti apa ya, seperti itu.
Nah, itu akan memotivasi karyawan sehingga karyawan itu merasa dihargai, ya seperti itu. Biasanya yang banyak ini katanya dengan asuransi-asuransi ini ya, berbagai macam asuransi lah ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau tadi kita membahas extrinsic reward, kalau sekarang kita membahas intrinsic. Jadi karyawan ini tidak hanya sekedar uang dan uang saja ya, tapi dia juga butuh pengakuan ya, yang biasa disebut rekognisi ya. Jadi misalkan dia berhasil mengebulkan atau mungkin dia menjadi sales nomor 1 di perusahaan itu direkognisi sama atasannya, itu akan sangat membuat karyawan itu menjadi bangga dan terus termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Ya, ini seperti itu. Ya. Oke, itu ya kaitannya dengan materi kita hari ini ya. Apabila kurang jelas, teman-teman bisa membaca bukunya dari Stephen Robin dan Robert Redford ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.